Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Udah siap ya? Insyaallah siap Ustaz. Apakah suara kami terdengar Ustaz? Nah, terdengar udah. Boleh Anda buka Ustaz? Baik, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali pada kajian rutin kita, kajian akidah dan manhaj, membahas kitab Syarah Durusul Muhimmah li Amatil Ummah bersama Al-Ustaz Abdul Halim Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bagian beriman kepada malaikat-malaikat. Sekarang bagian keduanya. Sebelum kita mulai, izinkan kami memberikan beberapa pengumuman seperti biasanya. Yang pertama, terkait aturan dasar kajian, mematikan video dan audio untuk ikhwan dan akhwat, kecuali jika diizinkan menghidupkan audio bagi ikhwan. Yang kedua, menggunakan foto profil yang tidak mengganggu konsentrasi jamaah. Untuk akhwat, dilarang menampilkan foto profil wajah pribadi. Yang ketiga, diperbolehkan bagi jamaah untuk menggunakan nama kunyah. Caranya diganti sementara dari akun Google. Yang terakhir, jika ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Untuk ikhwan, bisa bertanya langsung dengan menyalakan mic setelah diizinkan. Demikian pengumuman dari kami. Langsung saja kita berikan kepada Al-Ustaz Abdul Halim untuk memulai kajian. Kepada Al-Ustaz, saya tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan rahmatnya lah dan nikmat-nikmatnya semata, kembali pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa walaupun lewat media sosial. Alhamdulillah, ini yang Allah mudahkan bagi kita sampai saat ini. Dan kita akan kembali melengkapi pembahasan kita pada pekan-pekan sebelumnya. Masih dalam pembahasan mengenai rukun iman. Bahwa iman kepada bahwa pondasi dasar
yang penting, yang mesti harus ada, sehingga dikatakan sebagai orang yang beriman. Pondasi-pondasi utama itu ada 6, yang dikenal dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan kepada takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, yang baiknya maupun yang buruknya. Alhamdulillah, sekarang kita di pondasi yang kedua. Prinsip yang kedua yaitu iman terhadap para malaikat. Dan sudah sebagian telah kita bahas mengenai iman kepada malaikat, bahwa mengimani para malaikat, kita mengimani secara rinci syariat, yakni dari Allah dan Rasul-Nya, penyebutannya secara rinci. Adapun yang penyebutannya secara global, kita pun mengimaninya secara global. Kita mengimani bahwa mereka disebut dengan malaikat. Kita mengimani bahwa mereka juga disebut dengan sebutan yang lain, seperti kiraman katibin, kiramul bararah. Ini di antara penyebutan-penyebutan mereka. Rasulullah, as-safarah. Adapun kalau disebutkan secara lebih rinci, kita pun akan mengimani secara lebih rinci pula. Seperti ada yang disebut dengan malaikat Jibril, tertentu malaikatnya. Maka kita pun mengimani secara rinci pula. Begitu pula tentang sifat-sifatnya. Ada yang pembahasannya global saja. Datang penyebutannya bahwa malaikat itu ada sayapnya. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Tapi datang pula secara rinci. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Malaikat pemikul arasy antara daun telinganya sampai ke pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, ini perkara-perkara yang datang dalam syariat, penyebutannya secara rinci. Maka kita pun mengimani secara dan terbatas hanya sampai di situ. Tidak perlu kita menambah-nambah dari kita sendiri. Tidak perlu pula kita berusaha memikirkan bagaimana hakikat mereka yang sebenarnya. Karena ini termasuk alam ghaib. Perkara yang tidak nampak bagi kita. Kita tahu ada malaikat pun karena ada kabar dari Allah dan Rasul-Nya. Maka tentang sifat-sifatnya pun secara rincinya kita menunggu kabar dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau berita sampai seperti itu, kita pun mengimaninya hanya sampai seperti itu pula. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala, beliau melanjutkan pembahasannya tentang beriman kepada para malaikat. Beliau berkata, wa wadhaiful malaikah wa a'maluhum, tugas-tugas para malaikat ijmalan, secara mujmalnya, secara globalnya, hum jundun lillah azza wa jalla. Mereka itu adalah tentara Allah. Wa ibadum mukramun, hamba yang dimuliakan. Ini penyebutan tugas mereka secara globalnya.
Siapa mereka atau apa tugas mereka? Mereka itu tentara Allah. Wa kullun minhum qa'imun bima ya'muruhu Allahu subhanahu wa ta'ala bihi atamma qiyam. Masing-masing dari mereka menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan melaksanakannya secara sempurna. Tidak bermalas-malasan, tidak berkurang-kurangan. Mereka tidak ya'sillaha fi amrih. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah pada perintahnya. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Tidak bermaksiat, lagi mengerjakan semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Perintah Allah tidak dilanggar, perintah Allah dikerjakan. Ini berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Dan ini penyebutan secara globalnya. Wa tafsilan, adapun secara rincinya, nu'minu biwadha'ifihim allati ja'at tibyanuha fil kitabi wa sunnah. Kita mengimani tugas-tugas mereka yang datang penjelasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Faminal malaikati, di antara malaikat, man huwa maukulun bil wahyi, ada yang tugasnya menyampaikan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, Nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkan wahyu adalah ar-ruhul amin. Yang menyampaikan dari Allah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Dalam surat Asy-Syu'ara. Jadi ada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yaitu Ar-Ruhul Amin. Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah Rasulullah, utusan Allah dari kalangan malaikat. Kepada para malaikat. Dan juga kepada para Rasul dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man huwa maukulun biqabdil arwah. Di antara malaikat ada yang tugasnya mencabut ruh. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Yang bertugas mencabut ruh, mewafatkan seseorang, manusia, adalah malakul maut. Datang penyebutannya
dan terkenal di kalangan manusia, malakul maut, dengan nama malaikat Israel. Tetapi ini tidak datang dalam pembicaraan syariat. Terkenalnya di kalangan manusia, ini orang-orang mengatakan malakul maut itu Israel namanya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, tidak didapati penyebutan malakul maut itu dengan nama Israel. Dan yang nampak ini penamaan dari Israiliyat, dari kabar-kabar Bani Israel. Nah, adapun dalam Al-Quran seperti yang baru antum baca. Kita baca bersama tadi. Qul yatawaffakum, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Jadi dinamakan oleh Allah sebagai malakul maut, bukan Israel. Wa minhum man huwa mawkulun bihifdzil abdi. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang masalah ini. Katanya yang mewafatkan dan menghidupkan adalah Allah. Kenapa dikatakan yang mewafatkan kalian adalah malakul maut? Sebenarnya tidak saling bertentangan. Yang bertugas mencabut ruh adalah malakul maut. Petugasnya adalah malakul maut. Tetapi malakul maut mencabut ruh seseorang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah lah yang mewafatkan hamba. Pada hakikatnya Allah yang mewafatkan hamba. Caraan manusia juga yang seperti ini bisa didapati yang mirip-mirip dengannya. Yang membangun masjid ya para kuli, para tukang, mereka yang mengeluarkan tenaga secara besar-besaran. Mungkin di antara mereka ada yang sampai meninggal karena kecelakaan, karena kecapean dalam membangun sebuah masjid misalnya. Tapi kalau sudah jadi, akan membangun adalah Raja Fulan, Gubernur Fulan, nggak disebut-sebut kulinya itu. Nah, dan ini sudah maklum. Oh, masjid ini dibangun oleh gubernur ini. Maksudnya gubernur itu yang memerintahkan, yang mengatur, merencanakan. Adapun pekerjanya ya para kuli. Nah, ini hubungan antara para malaikat atau malakul maut tugasnya mencabut nyawa, kemudian Allah Ta'ala dikatakan sebagai yang mematikan dan yang menghidupkan. Ini tidak saling bertentangan. Memang yang bertugas mencabut nyawa adalah malakul maut. Tetapi tetap akan mematikan mereka, menghidupkan mereka. Karena malakul maut itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau masalah membangun masjid tadi kan sekadar perintahnya dari gubernur. Tapi kalau antara Allah dengan malakul maut lebih mendalam lagi. Semuanya dengan takdir Allah, semuanya dengan kekuatan Allah. Malakul maut bisa melaksanakan tugasnya ya dengan kehendak dari Allah yang mewafatkannya. Kalau antara manusia saja, padahal gubernur kan tidak memiliki andil apa-apa, hanya mengatur, merencanakan, menyuruh. Kehendak ya tetap kehendak Allah. Kekuatan Allah. Tapi kita katakan gubernur ini yang membangun masjid itu. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang kenapa dikatakan malakul maut yang mewafatkan. Tentangan pula kalau dikatakan Allah yang mewafatkan dan menghidupkan manusia.
Berikutnya kata beliau, wa minhum man huwa mauqulun bihifdzil abdi. Di antara para malaikat ada yang ditugasi menjaga hamba. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Walahu mu'aqibatun min amrillah. Di antara malaikat, nah, lahu, Allah Ta'ala itu memiliki mu'aqibat. Baik, atau lahu mu'aqqibatu min baini yadihi wa min khalfi, yakni seorang hamba itu dia memiliki mu'aqqibat, para penjaga di hadapannya dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka ini dengan perintah dari Allah. Manusia itu punya banyak musuh. Allah Ta'ala takdirkan demikian. Di antara manusia sendiri ada musuh-musuh. Ada orang yang nggak suka dengan kita. Ada orang yang kadang sampai tingkatan ingin membunuh kita. Ingin mencelakakan kita. Hasad kepada kita. Ini di antara sesama kita. Belum dari kalangan hewan. Hewan-hewan buas itu sudah tabiatnya menyerang kepada manusia. Ular, hewan-hewan yang berbisa, ini musuh bagi manusia. Belum lagi dari kalangan jin. Mereka juga bersikeras untuk mencelakakan manusia. Mereka berupaya agar manusia itu durhaka kepada Allah, agar masuk ke dalam neraka nanti di hari akhirat kelak. Lebih kalau bisa sampai dicelakakan sekalian. Nah, kalau bisa merasukinya ya dirasuki sekalian. Hanya Allah Ta'ala dengan hikmahnya telah menugasi para malaikat menjaga hambanya tersebut. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu ada penjaganya. Di hadapannya, di belakangnya. Mereka menjaga manusia perintah dari Allah. Yang kemasukan jin itu tentunya dengan izin dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan sebagai cobaan bagi hamba tersebut. Akhirnya si jin itu bisa masuk mengganggu seorang hamba. Nah, Allah Ta'ala memberikan penjagaan kepada hambanya, tetapi kadang Allah memberikan ujian. Kuman, masuklah virus-virus. Itu dengan izin dari Allah Ta'ala. Dengan izin yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada jin-jin bisa mengganggu dengan sendirinya. Semua adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang karena cobaan, kadang karena ingin mengangkat derajat hambanya tersebut, kadang juga sebagai bentuk peringatan, hukuman karena kelalaian dari hamba tersebut. Kenapa kemasukan jin? Karena jarang berzikir, karena jarang baca Al-Quran, karena sibuknya dengan dunia melulu, karena dalam rumahnya banyak gambar. Ini diantara sebab-sebabnya. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan. Yang jelas secara asalnya namanya hamba itu dijaga oleh Allah Ta'ala.
Kalau kita nggak dijaga oleh Allah, dengan Allah Ta'ala menugaskan para malaikatnya, maka banyak sekali musuh-musuh kita itu. Dari kalangan jin, dari kalangan hewan, bahkan di antara sesama manusia sendiri. Makanya kita diperintahkan untuk membaca doa seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Keburukan yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kena gangguan yang buruk-buruknya. Wa minhum di antara para malaikat man huwa maukulun bil kitabah. Ada yang ditugaskan mencatat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sesungguhnya yang menjaga malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada raqib atid. Nah, hanya saja di sini bukan menunjukkan nama malaikat raqib dan atid. Ini menunjukkan sifat malaikat yang tugasnya adalah raqib atid. Yang tugasnya mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut, mencatatnya. Nah, jadi raqib dan atid di sini bukan maknanya namanya, tapi di sini kemudian kata beliau, wa minhum man huwa maukulun bil qatr. Di antara malaikat ada yang tugasnya masalah menurunkan hujan. Yaitu malaikat Mikail. Urusan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ila ghairi dzalika min wadhaifa lil malaikah. Dan seterusnya dari tugas-tugas malaikat yang allati ja'a tafsiluha fi kitabillah wa sunnati nabiyhi. Datang perinciannya dalam kitabullah dan sunnah nabinya. Salawatullah wa salamuhu alaih. Nah, ada yang belum disebutkan juga malaikat mungkar nakir. Sebagian ada yang mengingkari namanya mungkar dan nakir. Tapi yang benar memang ada malaikat yang disebut dengan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Di antaranya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, imam lain meriwayatkan. Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, dan yang lain-lainnya. Dalam hadis Abu Hurairah tersebut disebutkan akan ada dua malaikat yang datang menemui mayit
ketika sudah dikebumikan. Suara terompah mereka, suara sepatu dan sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat. Yang dikatakan malaikat tersebut aswadan azraqan. Tubuhnya hitam dan bermata biru. Ini sifatnya. Dalam hadis itu dikatakan yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar. Nah, hadisnya panjang. Yang jelas ada penyebutan masalah mungkar dan nakir. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa penamaan mungkar dan nakir di samping hadis Abu Hurairah tadi yang Syekh Al-Albani juga menghasankannya. Terdapat di sana ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan. Juga ditambah tertulis malaikat mungkar dan nakir. Kemudian kata beliau, fakullu dzalika nu'minu bihi. Semuanya itu kita mengimaninya. Kalau rinci, kita beriman secara rinci juga. Tertentu kayak tadi, malaikat mungkar, malaikat nakir. Kita katakan ada malaikat mungkar, ada malaikat nakir. Ada malakul maut, kita katakan ada yang namanya malakul maut. Wa min dzalika aydan, di antara malaikat-malaikat juga tugas-tugas mereka, ma jaa fil hadis, apa yang datang dalam hadis. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hadis yang sering kita tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Yajluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari di antara mereka. Illa kecuali, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul kondisinya demikian. Kumpulnya di masjid Allah, di rumah Allah, kondisinya di dalam juga membaca Al-Quran, mempelajarinya, saling memberikan faedah. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka ketenangan. Nah, kalau ada yang merasa jiwanya selalu ya di samping dia berusaha menjalani pengobatan padanya, ini salah satu caranya juga. Menghadiri majelis ta'lim. Allah katakan Subhanallah, kalau kita di majelis ta'lim itu waktu nggak kerasa. Ya, waktu itu nggak terasa. 1 jam tiba-tiba kok sudah selesai. Rasanya baru saja mulai. Kok sudah selesai. Menunjukkan ketenangan turun kepada kita. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan meliputi mereka rahmah.
wa haffathumul malaikah. Nah, ini yang menjadi pembicaraan kita. Kalimat wa haffathumul malaikah akan menaungi mereka, akan meliputi mereka. Yani malaikat berdatangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan para malaikat itu akan menyebut mereka. Dan Allah Ta'ala akan menyebut mereka. Allah Ta'ala akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis ta'lim itu fi man indah. Di hadapan yang ada di sisi Allah. Ya, ini para malaikat. Nah, Allah Ta'ala yang menyebutkan. Ini keutamaan besar. Disebutkannya juga di kalangan malaikat. Orang-orang mulia. Kita namanya disebut-sebut sama Pak RT. Rasanya sudah agak seneng tuh. Orang datang ke Pak RT minta tanda tangan. Lagi-lagi ngomong, kenal nggak dengan si ini? Lagi-lagi ngomong, kenal nggak dengan si ini? Kita ada rasa, kok Pak RT nyebut-nyebut nama saya terus ya? Ada rasa akrab dengan kita, berarti ada rasa, ya ini bisa hidup bersama dengan kita. Nah, ini yang nyebut-nyebut adalah Allah Ta'ala wa dzakarahumullahu fi man indah. Tapi yang kita bahas dalam kesempatan ini masalah malaikat akan mengerumuni orang-orang yang hadir di majelis taklim tersebut. Jadi ada malaikat yang tugasnya demikian. Mencari-cari majelis taklim. Kalau ada majelis zikir, yaitu majelis taklim, majelis yang dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran padanya, saling memberikan faedah, memberikan ilmu terkait dengan agama Allah, maka malaikat berdatangan. Turun mereka. Mengerumuni para penuntut ilmu tersebut dan mengepakkan sayapnya. Ini meletakkan sayapnya, tidak terbang, tidak bepergian lagi. Karena ridha dengan penuntut ilmu dan memuliakan mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia mencari padanya ilmu, dia menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu ini di antara jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga. Bukan sekedar sedekah, bukan sekedar jihad fi sabilillah. Termasuk perkara yang mengantarkan kepada surga adalah menuntut ilmu. Antum sedekah nggak bisa, membantu tetangga ya sibuk sendiri saja. Nah, punya kesibukan sendiri saja nggak selesai-selesai, gimana mau membantu tetangga. Maka, diantaranya untuk bisa meraih surga adalah menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi banyak cara, banyak hal yang Allah buka agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya ridwan li talibil ilm, sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Ketika melihat penuntut ilmu sedang belajar,
Mereka ridho dan turun, kemudian sayapnya pun diletakkan. Ya, ini tidak pergi kemana-mana lagi. Dalam hadis sebelumnya dikatakan وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Fa talibul ilmi yamshi ila halaqatil ilmi, maka seorang penuntut ilmu dia berjalan menuju halaqah ilmu, menuju kumpulan manusia yang sedang belajar. Wa yajlisu fiha yaumiyan, dia duduk pada halaqah tersebut di hari-harinya. Setiap hari dia kegiatannya demikian. Wala yara al-malaika, dia tidak pernah melihat malaikat. Wa hiya tad'u ajnihataha, padahal malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wala yarahum wa hum yahuffuna majlisal ilmi bi ajnihatihim. Penuntut ilmu itu tidak melihat mereka, tidak melihat malaikat-malaikat tersebut. Mereka berkerumun mengerumuni majelis ilmu, menutupi majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka. Lakinnahu yu'minu bidzalik, tetapi seorang penuntut ilmu dia beriman dengan itu karena itu datang kabarnya dari Nabi, wa ala yakin bihi, dan dengan penuh keyakinan, li'annahu yu'minu bil ghaib, karena penuntut ilmu dia beriman dengan perkara gaib. Dan di samping itu tentunya kita juga dengan korinah-korinah yang ada. Kalau yang berkumpul adalah malaikat, malaikat itu makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah. Berkumpulnya mereka mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga majelis ilmu, majelis yang berkah, tenang, santai, penuh dengan kegiatan, penuh dengan amalan. Itulah majelis ilmu. Kenapa? Karena teman-temannya para malaikat. Nah, ini semakin menguatkan iman kita bahwa ada malaikat-malaikat yang datang dari kondisinya juga. Nah, sehingga jangan heran kalau di kalangan penuntut ilmu kadang sampai pada tua-tua belum menikah. Nah, kenapa? Karena mereka sedang mengejar sesuatu yang itu menyibukkan mereka dari urusan mengejar menikah. Sampai seperti itunya. Nah, ini menunjukkan ketenangan yang mereka dapatkan. Duit nggak ada, pekerjaan nggak ada, nafkah seadanya, tapi pikiran tenang. Beda dengan mereka yang bekerja siang malam, gaji didapatkan per bulan, tapi pikirannya nggak tenang. Seolah kurang, belum apa-apa. Nah, padahal namanya rezeki Allah, ya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Walaupun penuntut ilmu, nggak kerja, nggak ngapain cari duit, kalau Allah Ta'ala berikan rezeki, dapat juga rezeki. Dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, mereka yang berusaha mencari harta, malah kadang banyak meruginya juga. Banyak susahnya juga. Beda dengan majelis maksiat. Coba antum perhatikan. Majelis joget. Apa yang terjadi? Cuman senggolan dikit, kelahi orang. Bunuh-bunuhan. Nah, jogetnya itu agak gimana ya, beringas begitu. Nempel sana, nempel sini. Yang di sebelahnya nggak terima. Padahal kenal juga enggak. Tapi sampai bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena yang berkumpul adalah syaitan. Nah,
Maka yang timbul bukan rahmah. Yang datang dari Allah bukan rahmah, tapi azab. Murka Allah. Panas hatinya. Kalau dipikir dengan akal sehat, kenapa sih cuma disenggol dikit sampai membunuh? Ya nggak tahu sudah. Kok bisa begitu ya? Rasanya gampang meledak amarahnya. Sumbu pendek orang bilang. Nah ini kita semakin kuat bahwa memang beda ini majelisnya. Majelis thalabil ilm yang berkumpul malaikat. Sudah datang kabarnya dari Rasulullah, ditambah dengan kita juga merasakan. Kalau di majelis ilmu yang ada adalah ketenangan. Nah, baik batin maupun lahirnya. Muka ceria, kemudian juga hatinya tenang, tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, tidak ada caci memaki. Tapi kalau di majelis yang di situ syaitan yang berkumpul, seperti yang Anda gambarkan tadi, nyenggol dikit saja sampai bunuh-bunuhan. Harusnya kan kalau mau pakai kasih sayang, nyenggol sedikit ya sudah, maklum. Ini enggak, bunuh-bunuhan. Bukan sekedar marah lagi, bunuh-bunuhan. Dengan kesalahan yang sedikit. Ini menunjukkan di sana majelisnya memang beda. Di sana berkumpul para syaitan, di sini yang berkumpul para malaikat. Nah, yang jelas menuntut ilmu mereka beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari berita-berita gaib. Tetapi yang Anda inginkan dari masalah ini bahwa kita juga bisa merasakan korinah-korinahnya, tanda-tandanya. Bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar. Berkumpul malaikat sehingga timbul rasa tenang, timbul rasa bahagia, datang rahmah Allah Ta'ala. Nah, beda dengan majelis joget, majelis judi, majelis khomer. Yang terjadi adalah permusuhan, perkelahian, saling bunuh-membunuh dengan sebab yang kadang tidak masuk akal. Harus sampai bunuh-bunuhan. Wahadzal iman lahu adharuh 'alal 'abdi. Mengimani hal ini punya akibat bagi seorang hamba. Walahu waq'uhu fin nufus. Dan punya kejadiannya dalam jiwa. Ini ada akibatnya, ada bekasnya dalam jiwa. Haitsu yastash'iru al-'abdu fi talabihi lil ilmi hadhihi al-karamata al-'azimah. Seorang hamba dia betul-betul merasa dalam menuntut ilmunya itu merasakan kemuliaan yang agung ini. Fi syarafi talabil ilmi, merasakan mulianya menuntut ilmu. Akhirnya dia tidak akan menyia-nyiakan masalah menuntut ilmu. Berawal dari mana? Mengimani adanya malaikat. Beriman dengan adanya malaikat. Ternyata di antara tugas malaikat, mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena seorang yang beriman dengan iman yang kuat tentang masalah itu, walaupun tidak melihat malaikat secara langsung, tetapi hatinya yakin betul bahwa di majelis ilmu adalah majelisnya para malaikat. Sehingga dia merasakan sebagai suatu keutamaan yang luar biasa. Kalau sudah begitu, akhirnya dia pun tidak berat melangkah ke majelis ilmu. Merasakan sebagai suatu kebahagiaan, bisa berkumpul dengan para malaikat, orang-orang soleh. Wa annahu min syarafihi, dan termasuk dari kemuliaan menuntut ilmu, annal malaikata tad'u ajnihataha lahu, bahwa para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Mereka tidak pergi ke tempat lain. Bahkan sebagai bentuk memuliakan menuntut ilmu, mereka meletakkan sayap-sayapnya ridwan bima yasna',
karena ridho dengan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Terkait dengan masalah malaikat tadi, ada pertanyaan bahwa bukankah Allah Ta'ala itu maha kuasa? Lalu kenapa harus ada malaikat-malaikat yang punya tugas-tugas masing-masingnya? Bukankah Allah Ta'ala bisa menurunkan hujan dengan sendirinya? Bukankah Allah Ta'ala bisa mencabut roh dengan sendirinya? Tanpa perlu ada malaikat. Kok ada malaikat? Maka jawabnya, bukan berarti Allah Ta'ala kurang dalam kekuasaannya. Bukan maknanya Allah Ta'ala itu butuh bantuan. Kalau nggak ada malaikat, hancur sudah kerajaan Allah. Nggak ada pekerjaannya. Bukan begitu. Allah Ta'ala urusannya kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusannya apabila menginginkan sesuatu cukup mengatakan jadi maka jadilah. Maka bagi Allah Ta'ala nggak ada sulitnya. Jadi jadilah, selesai. Nah, akan tetapi Allah Ta'ala itu zat yang punya nama Hakim. Hakim artinya dzu hikmah, yang punya hikmah. Hikmah, ya ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang tepat, yang pas keadaannya. Bukan karena Allah Ta'ala harus, atau Allah Ta'ala membutuhkan. Kalau enggak, Allah Ta'ala akan binasa. Bukan. Tapi yang tepat harus ada namanya malaikat. Yang tepat harus ada namanya matahari dan bulan. Padahal nggak ada matahari, nggak ada bulan juga. Allah mampu menerangi untuk makhluknya. Tapi kenapa harus ada matahari, ada bulan? Yang tepat adalah itu. Itu sarananya yang Allah berikan. Nah, jadi adanya malaikat ini bukan berarti Allah Ta'ala butuh. Kalau nggak ada, nanti Allah rugi. Seperti raja butuh kepada prajurit. Ya, raja begitu berkuasanya, kalau prajuritnya lari semua dari raja itu, ya sudah nggak ada apa-apanya juga raja itu. Nah, bahkan zaman sekarang kadang dikudeta sama bawahannya, sama militer. Ya. Rajanya ditangkap, di penjara, pimpinannya, sama anggotanya sendiri. Jadi, adapun Allah Ta'ala tidak demikian. Allah nggak butuh dengan malaikat, nggak butuh dengan manusia. Tetapi Allah Ta'ala mengadakan itu semua karena hikmahnya. Yang tepat memang demikian. Yang pas dengan kondisinya adalah seperti itu. Kalaupun nggak ada, Allah Ta'ala tidak akan binasa. Allah Ta'ala tidak akan kemudian kekuasaannya berkurang. Tidak. Nah, di antara faedah yang bisa kita dapatkan, justru adanya malaikat dengan tugasnya masing-masing adalah menunjukkan sangat perhatiannya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah bisa melaksanakan tugas itu sendiri, tapi Allah Ta'ala masih menugaskan malaikat. Allah bisa menjaga hambanya sendiri, nggak perlu malaikat, tapi Allah tugaskan malaikat. Ini menunjukkan sangat perhatiannya Allah kepada hambanya. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Nah, itu jawaban bahwa kenapa harus ada malaikat. Maknanya justru menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan adanya malaikat-malaikat ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita mohon kepada Allah, agar kita antara zahir dengan batin itu sama. Ketika
sendirian sama dengan ketika bersama manusia. Di antara caranya, kita ingat bahwa di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Para ulama sampai berselisih tentang apa yang dicatat oleh malaikat ini. Kalau dari zahir ayatnya menunjukkan semuanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib atid. Illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafazkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada raqibun atid. Ada yang mencatat, ada yang mengawasi. Berarti semua yang dia lafazkan akan dicatat. Hanya ada sebagian ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa yang dicatat itu yang ada kaitannya dengan pahala kalau perbuatan baik, dan yang ada kaitannya dengan dosa kalau perbuatan keburukan. Itu yang dicatat. Adapun yang mubah, ungkapan-ungkapan biasa, nggak ada dosa, nggak ada pahala, itu tidak ada catatan. Tapi kalau dari zahir ayatnya menunjukkan dicatat semua. Nah, bahkan sampai lenguhan atau rintihan kita, sampai rintihan kita ketika kita sakit, itu akan dicatat. Sehingga Imam Ahmad itu menghindari sekali untuk merintih ketika sakitnya. Karena khawatir termasuk yang akan dicatat oleh para malaikat. Nah, jadi kalau kita di malam hari sendirian, untuk menimbulkan takut kepada Allah, kita menyadari ada malaikat di kanan kiri kita. Nah, jadi bukan sekadar kita ini diawasi oleh Allah. Jelas itu jelas, kita diawasi oleh Allah. Allah menyaksikan kita. Tapi ditambah lagi, Allah itu punya malaikat yang selalu menyertai kita. Nah, hanya saja Allahul Musta'an, kita sering lupa menunjukkan iman kita yang kurang. Kalau ada orang di kanan kiri kita sadar betul ini ada orang lain. Tapi ketika malaikat ini kaitannya dengan iman. Seringnya lupa, berani bermaksiat. Nah inilah diantara faedah beriman kepada malaikat. Ingat-ingat, ada malaikat. Ingat-ingat malu harusnya kepada malaikat kalau kita sedang bermaksiat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari pembahasan tentang malaikat. Supaya tidak masuk ke pembahasan baru, kemudian baru sedikit waktunya selesai, ada baiknya kita gunakan saja untuk tanya jawab. Seperti biasanya, tafadholu barangkali ada yang ditanyakan, atau juga pertanyaan yang sebelumnya bisa dibaca ulang. Tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang tadi disampaikan. Baik jamaah, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan di kolom komentar. Untuk yang ikhwan boleh bertanya langsung dengan memberi aba-aba di kolom komentar terlebih dahulu. Ini Ustaz, untuk pekan lalu sudah habis Ustaz pertanyaannya. Alhamdulillah. Oh begitu ya. Sampai saat ini belum ada masuk pertanyaan. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit ya. Nah.
Ini halamannya ada yang 64, ada yang 79 ya. Iya, Ustaz. Ada yang pakai PDF juga, Ustaz. Oh iya. Ustaz, ada satu pertanyaan, Ustaz, masuk. Tip. Anda bacakan, Ustaz. Bismillah. Allah. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, terkait malaikat yang berkumpul pada penuntut ilmu, apakah berlaku hanya ilmu syar'i? Dan syaratnya apakah harus beriman secara sempurna kepada malaikat? Yang mana konsekuensinya ini cuman didapatkan untuk muslim dan bukan non-muslim. Mohon koreksinya Ustaz. Barakallahu fikum. Ilaikum ahsanallah. Kalau dari kabar yang datang dalam hadisnya terkait dengan ilmu asy-syar'i. Jadi merupakan satu kaidah kalau ada penyebutan ilmu dalam Al-Qur'an dan hadis dan juga tentunya perkataan para ulama, para sahabat, itu maksudnya adalah ilmu syar'i. Kecuali kalau ada koidnya, ada batasannya, misalkan ilmu handasah. Ini kan berarti ada penentuannya, ilmu teknik, ilmu tib, ilmu kedokteran. Jadi kalau ilmu saja sudah pasti yang dimaksud adalah ilmu agama. Seperti misalkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu maksudnya apa? Ilmu agama. Nah, sehingga yang datang dalam hadisnya terkait dengan masalah ilmu agama. Malaikat akan berkumpul padanya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, letakkan sayap-sayapnya. Kemudian juga kalau dalam hadisnya disebutkan, bahkan lebih khusus lagi, fi baitin min buyutillah. Di rumah dari rumah-rumah Allah. Nah, ya ini keutamaan yang paling sempurnanya akan didapatkan kalau majelis ta'lim itu di masjid, kemudian yang dibahas juga kitabullah, mereka saling memberikan faedah, saling memberikan ilmu, ya termasuk membacakan kitabullah, pelajaran-pelajaran keagamaan. Nah, walaupun membahas akhlak, ini termasuk dalam bagian dari membaca kitabullah, walaupun tidak secara langsung, tetapi akan dibacakan padanya ayat, hadis Nabi. Nah, maka bagian dari membaca kitabullah, walaupun tidak secara langsung membaca kitabullah secara penuh ya. Nah, jadi tetap berbeda juga keutamaannya antara menuntut ilmunya di masjid dengan kalau di luar. Mana yang lebih utama? Di kelas atau di masjid? Ya lebih utama di masjid, jelas. Itu yang datang nasnya, datang penyebutannya dalam hadis tentang masalah tersebut. Kemudian juga apakah harus beriman secara sempurna kepada malaikat? Nah, kalau tidak beriman secara sempurna, tidak mengimani malaikat dengan benar, masih mengingkari sebagiannya, belum sebagai seorang yang beriman bahkan. Nah, kita harus mengimani secara sempurna tentang urusan malaikat ini. Karena ini bagian dari keimanan. Tidak dikatakan beriman, kecuali kalau seorang itu beriman dengan malaikat-malaikat. Nah, jadi apakah didapatkan oleh seorang muslim saja? Adapun non-muslim tidak mendapatkannya, maka yang dimaksud adalah talibul ilmi, penuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu syar'i adalah kaum muslimin yang mereka menuntut ilmu. Akan mendapatkan keutamaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Anda bacakan lagi ya.
dari Al-Akh Ardi Fakhri. Barakallah fik Ustaz, izin bertanya, apakah malaikat tahu isi hati manusia atau hanya Allah yang tahu? Saya pernah mendengar ungkapan bahwa malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia. Apakah benar? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, para malaikat mereka mencatat apa yang dilafazkan oleh manusia dari ucapan-ucapan. Nah, dan urusan mengenai isi hati manusia, apa yang akan direncanakan, apa yang telah lewat, maka yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun para malaikat tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun yang dicatat dari betikan-betikan hati itu yang teranggap sudah dosa, teranggap sudah pahala kalau yang sudah berupa tekad kuat. Adapun kalau masih betikan hati semata itu belum ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Yang sudah bertekad kuat, misalkan ingin sholat malam sampai tidurnya dipercepat, menyalakan alarm, pesan ke teman-teman minta dibangunkan, ini berarti sudah tekad yang kuat. Qadarullah malamnya nggak bangun, ini sudah dapat pahala. Tapi kalau betikan hati doang, sampai misalkan dalam hatinya ada perasaan, itu sendal bagus, itu mau saya ambil aja ah. Kalau belum betikan yang kuat, belum tekad yang kuat, itu belum ada dosanya. Belum dicatat. Belum dicatat sebagai dosa. Nah, Allah alam bisawab tentang masalah ini, ya tentunya dengan izin Allah Ta'ala dan sebatas yang para malaikat ditugaskan padanya. Mencatat pahala dan dosa terkait dengan urusan hati juga. Nah, kemudian apakah benar malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia? Nah, jadi syaitan itu mengajak kepada keburukan, adapun malaikat mengajak kepada kebaikan. Dan ini merupakan bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diimbangi, ada syaitan yang mengajak kepada keburukan, ada juga sisi yang lain malaikat mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sepertinya sudah habis Ustaz pertanyaan. Hari ini hanya 2. Alhamdulillah. Kita tutup saja Ustaz. Atau bagaimana? Tapi udah 5:30 juga yang lumayan ini. Sampai di sini aja dulu. Baik, Ana kembalikan ke Ustaz untuk menutup Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Berarti kita telah selesai dari kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini merupakan salah satu bentuk kebaikan yang Allah catat sebagai amalan yang diterima, yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam syurganya dan dijauhkan dari nerakanya. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, dan apa yang keliru, kurang, dan salah tentunya datang dari anak pribadi dan dari syaitan. Adapun kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ana sampai di sini dulu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutup tadi berakhir juga kajian kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz dan jamaah dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Barakallah fikum.